Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera, semangat belajar fisika, tetap belajar dari rumah walaupun kadang pandemi pada pagi ini. Nah, tolong simpan link YouTube ini sehingga kalian tetap belajar, bisa diulang-ulang, tidak pada pagi ini, tetapi di lain kali kalian membutuhkan, kalian lupa, bisa memutar kembali. Dengan berulang-ulangnya kalian melihat tayangan video ini, insya Allah belajar kita semakin mantap. Semangat. Mari kita ikuti pertemuan pada pagi ini dengan semangat. Jangan lupa siapkan buku kalian, buku catatan maupun buku paket kalian, sehingga kalian bisa mencatat apa yang perlu dicatat. Pada halaman-halaman tertentu, kalian buka, utamanya pada pembahasan pagi ini. Demikian anak-anak, kalian bisa mempersiapkan lebih matang pada pertemuan kali. Silakan persiapkan, kami akan segera memulai. Sumber tegangannya 15 volt, kemudian di sini saklar, kondisi terbuka pasti hambatannya tak terhingga ya. Nanti ketika terhubung atau ditutup menjadi 0. Kemudian di sini ada 4 ohm, kemudian R2 hambatan yang kedua 8 ohm, hambatan yang ketiga 6 ohm, kemudian di sini ada 10 ohm dan di sini ada 2 ohm. Nah, kita coba kalau ini kita tutup rangkaiannya. Ya, seperti ini. Lampunya menjadi menyala. Kita tambahkan bagaimana jalannya arus. Nah, ini jalannya aliran arus listrik selalu keluar dari kutub positif sumber tegangan, kemudian bergerak melewati lampu, melewati seluruh hambatan dan kembali menuju ke kutub negatif. Ini adalah sirkulasi dari aliran arus listrik secara keseluruhan. Nah, sekarang kita coba bagaimana mengetahui berapa besarnya arus. Ya, arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian ini berapa sih? Ya, berarti kita harus menggunakan alat, yaitu namanya ampere meter. Kita coba ampere meternya kita taruh di sini misalnya. Oke, menunjuk 0,5 ampere. Kalau saya coba saya pindah ke sini. Oke, tetap ya. Ya. Saya pindah ke sini. Sama saja, Pak. Kalau saya pindah ke sini, ya, Anda amati anak-anak. Kalau saya pindah ke sini, ya, nilainya tidak berubah, tetap ya. Oke, sampai sini. Terakhir saya pindah di sini pun nilainya tetap sama. Berarti anak-anak bisa mengambil kesimpulan, nah, bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri. Oke ya. Nah, berikutnya anak-anak, setelah itu anak-anak bisa mencoba juga nilai 0,5 ampere ini dari mana ya? Nah, anak-anak bisa membuka kembali, mengingat kembali dari materi sebelumnya ya tentang hukum ohm. Nah, sekarang bagaimana beda potensial pada masing-masing hambatan? Kita coba ya. Kalau misalnya beda potensial berarti kita harus mengukur pakai voltmeter. Pertama saya pengen mengukur ujung-ujung di lampu. Nah, berarti saya taruh di ujung-ujung lampu saja. Silakan anak-anak dicatat, menunjuk 5 volt di lampu di sini. 5 volt, oke, dicatat ya. Berikutnya saya pindah misalnya di sini, di R yang 2 ohm. Di sini ternyata menunjuk 1 volt. Oke. Berikutnya saya pindah ke yang 4 ohm. Berapa di ujung-ujung 4 ohm? Kita coba. Hasilnya 2. Oke. Berikutnya saya coba lagi di ujung yang 8. Oke, saya taruh di sini. Ya. Ternyata menunjuk 4. Kemudian saya pindah ke ujung hambatan yang memiliki nilai 6 ohm. Menunjuk 3.
Oke anak-anak, jadi ternyata anak-anak bisa membuat kesimpulan. Ternyata beda potensial pada masing-masing bla 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 bla. Oke ya. Nah, kemudian coba juga silakan anak-anak bisa dicek. Beda potensial di sini tadi berapa, kemudian di sini tadi berapa, di sini berapa, ini, kemudian di sini. Kemudian di total anak-anak bandingkan dengan beda potensial pada sumber tegangan seperti apa. Begitu anak-anak ya. Jadi semoga bisa memberikan gambaran dan anak-anak bisa menemukan. Oh, kalau begitu karakteristik dari suatu rangkaian seri adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Kali ini kita akan mempelajari karakteristik dari rangkaian paralel. Sekaligus kita ingin membuktikan dari hukum Kirchhoff 1, ya. Simak baik-baik, siapkan catatan dan perhatikan. Di sini sudah kita siapkan ada 3 buah hambatan, jadi ada R1, R2, dan hambatan ketiga berupa lampu. Kemudian ada saklar, kemudian ada sumber tegangan. Dan kita rangkai seperti ini anak-anakku. Rangkaian ini kita lihat rangkaiannya ada yang bercabang. Nah, ini rangkaiannya mulai pecah bercabang. Ibarat sungai, ada sungai besar, kemudian bercabang, pecah jadi 3. Kemudian sampai sini ngumpul lagi jadi 1. Kembali menuju ke sumber tegangan. Nah, rangkaian ini yang kita sebut dengan rangkaian bercabang atau rangkaian paralel. Bagaimana karakteristiknya? Ya, kita coba. Misalnya kita beri angka ya, kita angkakan gitu. Oke, ya ini. Ini kita misalkan sumber tegangannya ada 12 volt, kemudian ada hambatan pertama 6 ohm, hambatan kedua 4 ohm, dan hambatan ketiga berupa lampu adalah 12 ohm, dirangkai paralel. Nah, kemudian kita coba kalau ini kita tutup, saklarnya kita tutup, yes, oke, lampunya menyala ya, dan kita lihat bagaimana aliran kuat arusnya. Perhatikan di sini, ya, sampai sini pecah, ada yang lewat atas, kemudian ada yang lewat tengah, ada juga yang lewat bawah. Kemudian ketika di ujung sebelah kiri, dia akan kembali menyatu. Ya, ini adalah sirkulasi bagaimana aliran arus listrik pada rangkaian paralel. Nah, sekarang kita cek bagaimana dengan kuat arusnya. Ya, kita coba ya. Kuat arus yang di sini kita masuk. Misalnya di sini ya 6 ampere. Yang keluar dari baterai ya di sini juga 6 ampere. Sini 6 ampere. Kita lihat yang lewat lampu berarti yang lewat percabangan yang di atas. Ini 1 ampere. Di sini 1 ampere juga. Yang lewat sini 1 ampere juga. Berarti arus yang melalui lampu adalah 1 ampere. Nah, kita pengen lihat berapa besarnya kuat arus yang melewati hambatan yang 4 ohm. Kita lihat di sini. Oh, 3 ampere. Kalau di sini sama 3 ampere. Berarti di ujung-ujung hambatan yang 4 ohm mengalir arus sebesar 3 ampere. Kemudian, berapa besar kuat arus yang melewati hambatan yang 6 ohm di ujung-ujungnya? Kita lihat. Oh, 2 ampere. Di sini sama 2 ampere juga. Nah, dari sini anak-anak juga coba menyimpulkan, membuat satu kesimpulan sendiri. Kalau hambatannya di sini kita bandingkan hambatan dengan arus yang mengalir seperti apa, ya. Kemudian coba dicek lagi seperti ini. Yang masuk titik cabang ini. Kemudian setelah pecah 1, kemudian 3 ampere, kemudian 2 ampere. Yang keluar titik cabang 6 ampere lagi. Nah, anak-anak bisa membuktikan sekaligus membuat deskripsi uraian tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Oke ya. Nah, sekarang anak-anak kita coba melihat beda potensialnya. Bagaimana dengan beda potensialnya? Kalau arusnya seperti tadi. Nah, sekarang beda potensialnya, kita pengen lihat dulu beda potensial di ujung-ujung sumber tegangan. Nah, kita cek. Di ujung-ujung sumber tegangan ya. Kita cek. Hasilnya adalah 12 volt. Sama dengan tulisan yang ada di sini. Oke.
Nah, sekarang berapa beda potensial pada ujung-ujung lampu? Nah, kita lihat ujung-ujung lampu. Nah, oh, 12 volt juga, sama. Berapa beda potensial pada ujung-ujung hambatan yang 4 ohm? Kita cek, turun ke sini. Ya. Oh, 12 juga. Nah, kemudian kita cek beda potensial pada ujung-ujung hambatan yang 6 ohm. Hasilnya juga sama, 12 volt. Oke, anak-anak, berarti dari sini anak-anak bisa membuat satu kesimpulan atau mencari karakteristik ciri-ciri dari hambatan paralel. Oke? Bagaimana arusnya, bagaimana hambatannya, kemudian kaitkan dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Begitu anak-anak, sedikit dari saya, semoga bisa memberikan gambaran, memperluas cakrawala kita, bagaimana belajar fisika itu ternyata sangat mudah, fisika itu sangat menyenangkan, dan fisika itu tetap asik. Ingat semboyan kita, saya bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa. Yes! Oke Oke, teman-teman, anak-anak, anak-anakku kita semuanya, lanjutkan salam sukses untuk semuanya. pada pagi ini, yaitu pembahasan uji kompetensi rangkaian arus arah, yang pada pagi ini kita akan mulai mengerjakan soal nomor 1. Sebelum kita lanjutkan, persiapkan buku catatan kalian, buku pegangan kalian, sehingga kalian bisa mengerjakan, mencatat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa, tolong link yang ada di bawah ini ya, di bawah ini, tolong disimpan, dicatat, atau mungkin disimpan di HP kalian, sehingga setiap pembelajaran kalian bisa membuka kembali link YouTube yang ada di HP kalian. Karena belajar kalau hanya sekali, kalian tidak akan bisa optimal. Diulangi lagi, atau mungkin dihentikan dulu, dicermati, dicatat, baru kalian bisa lanjutkan pada soal-soal berikutnya. Jangan lupa dicatat, sehingga kalian nanti akan bisa mempelajari lagi di lain waktu. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, anak-anak. Tabel berikut merupakan hasil percobaan 5 jenis kawat yang mempunyai hambatan jenis yang sama. Sehingga kalau kita catat, kalau kita ingat materi sebelumnya, hambatan jenis adalah rho. Rho-nya sama. Sehingga hanya panjangnya yang berbeda, luasnya yang berbeda. Pernyataan 1, kawat 1, rho-nya sama, panjangnya 1 X, luasnya 1 Y. Kawat yang kedua, panjangnya 2X, luasnya 1Y, dan seterusnya, sehingga terakhir 5X panjangnya, sedangkan luasnya adalah 1/3Y. Kemudian yang pertanyaan ini yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel kawat yang mempunyai hambatan terbesar. Hambatan yang mana? Tentunya kita ingat rumus R sama dengan rho L per A. Sehingga R hambatan sebanding dengan L atau panjang penghantar dan luas penghantar itu sendiri, sehingga dapat ditambah teruskan R adalah sebanding dengan panjang long, banding terbalik dengan A luas penghantar. Kita ingat tabel yang kita soal nomor 1 tadi. Nomor 1, sehingga L-nya X dapat dikatakan 1, L-nya 1, A-nya 1. 1 per 1 dihambatannya 1 ohm. Kemudian yang kedua, panjangnya 2, ini dengan rumus L ini 2. 2 dibagi 1, sehingga jawabannya 2. Dan seterusnya sampailah nomor 5, misalkan yang terakhir. Nah, nomor 5, R-nya panjangnya 5. Terus luasnya 1/3. 5 dibagi 1/3, hitungannya adalah 5 kali 3/1, berarti 15. Dengan demikian, jawaban yang paling benar
yang paling besar hambatannya adalah yaitu 5. Nilainya adalah 15 ohm. Itu nomor 1. Silakan dicatat rumusnya yang saya beri warna kuning ini, terus dikerjakan satu persatu. Saya tadi hanya menyimpulkan yang 1, 2, dan yang terakhir 5. Yang paling besar adalah 5. Itu anak-anak nomor 1. Berikutnya nomor 2 anak-anak. Nomor 2 ini sudah saya jelaskan kemarin untuk pengukuran. Kalau tadi nilai hambatan, nomor 2 adalah pengukuran kuat arus. Ada gambaran parameter, skala yang ditunjuk, skala maksimum, batas ukur yang dihubungkan adalah 5 ampere. Jika kalau ingat, kita menulis nilai yang terukur, yaitu nilai yang ditunjuk, 60, dibagi skala maksimum 100, kali batas ukurnya adalah 5, sehingga hasilnya 60 per 100 kali 5 ampere. Kita amati lagi. Dari mana 60? Dari sini. Nah, ini masuk 60. 100 dari ini? Ya, 100. 5 ampere dari ini anak-anak. Ya, sehingga kalau kita ulangi lagi, nah, dari mana tadi? 150, ulangi lagi. 50, 60, kemudian 100 dari ini anak-anak. Nah, 100. 5 dari ini anak-anak. Nah, sehingga 60 bagi 100 kali 5 atau 60 kali 5, 300 bagi 100. Iya, jawabannya adalah 3 ampere. 300 dibagi 100 sama dengan 3 ampere. Sehingga jawabannya adalah Do. Itu anak-anak soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Silakan catat dulu tadi. Catat ya. Skala yang ditunjuk, skala maksimum, kali batas ukur. Sekarang nomor 3 hampir serupa dengan nomor 2. Tetapi di sini parameter juga skalanya itu. Nah, ini saya ingatkan lagi. Kalau nomor 2 tadi bisa, tentunya nomor 3 bisa. Ini tugas. Kerjakan pada kertas, nanti difoto, dikirim pada alamat email setelah kalian tutup. Tentunya dalam fisika itu ada materinya, kemudian ada link pengumpulan tugas kita hari nanti. Kita beri tugas cukup 2, yaitu nomor 3. Ingat, saya beri petunjuk tadi, caranya sama dengan nomor 2. Nomor 2 tadi gimana? Ini skala tunjuk, skala maksimum, batas ukur. Oke, nomor 3 insya Allah kalian jawab. Tugas nomor 1. Selanjutnya nomor 4 anak-anak. Ini ada logika sedikit. Jika tahanan atau hambatan kawat gerak pada temperatur 0 derajat adalah 1,25 ohm, koefisien temperatur terhadap suhunya 0,00375 derajat per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah temperatur yang menyebabkan harga hambatan atau tahanan 2 kali. Ingat, berarti isi 2 kali. 2 kalinya ini tentunya. Itu yang ditanyakan. Berapa hambatannya? Oke, kita kerjakan. Rumus yang ada pada buku kalian, R hambatan sama dengan rho 0 kali 1 plus alfa delta T. Ini hambatan yang kita hendaki. Ini hambatan mula-mula 1 ditambah koefisiennya kali perubahan delta T-nya. Yang ditanyakan ada delta T ini. Oke, kalau kita masukkan tadi 2 kali hambatan mula-mula, 2 kali R0. Nah, berarti yang kita modifikasi hanya 2 kali R0 ini. R0 yang kiri dengan R0 yang kanan nilainya sama. Kalau kita masukkan angkanya sama, kita hapus saja, kita coret saja, sehingga tinggal
2 sama dengan 1 plus alfa delta T. Kemudian kalau 1 ini kita pindah ke kiri, nah 1 yang ini pindah ke kiri, pindah ke kiri, maka tinggal 1 min. Ya, 1 min ini min sama dengan plus alfa delta T. 2 min 1, ya 1. Dengan demikian 1 sama dengan alfa delta T. Kalau ditanyakan alfa delta T-nya, tentunya delta T-nya sama dengan 1 dibagi alfa. Delta T-nya adalah 1 dibagi alfa. Dengan demikian, delta T-nya sama dengan 1 delta alfa, diganti angkanya delta alfanya, 1 dibagi 0,00375. Menghasilkan angka yang dihasilkan 1 dibagi 0, ini dihitung dengan kalkulator. Ya, 2,66. Ditanya, Pak, kalau yang 1,25 nanti tadi dimasukkan boleh? Boleh. Ini 1,25, ini 1,25. Daripada ngeribet-ngeribet kita menghitung kanan dan kiri sama, kita coret aja. Sehingga hasilnya tetap 26. Sehingga jawaban soal nomor 4 yaitu do. Itu anak-anak nomor 4. Udah kan? Bisa? Oke, kita ikuti sekarang nomor 5. Nah, ini dua-duanya. Baik ampere meternya, ampere meter yang ini dengan kesengan sehari dengan paralel yang voltasenya ohmi. Tentunya kita baca satu persatu. Untuk mencari R sama dengan V per I, ingat hukum Ohm. V per I. V-nya kita baca dulu, V-nya ini. Skala tunjuk 3, ya, dibagi 5 yang ini. Ya, saya perbesar yang 3, ya, dibagi 5 kali 10, sehingga menghasilkan ini. Kemudian sekarang yang ampere meter, yang ampere. Ini 1, ini 2. Berarti 1,5 atau 1,5 dibagi 5. Nah, ini angka yang ragu-ragu ini adalah juga 5. Sehingga 1,5 dibagi 5 kali 5. Tentunya juga 1,5. Kali ini 3 kali 10, 30, bagi 5, 6. 6 bagi 5, 1,5. Jawabannya adalah R-nya 4 ampere. Dengan demikian jawabannya adalah A. Soal nomor 5, anak. Udah bukan? Tuh, belajar fisika. Berikutnya nomor 6. Ini sebenarnya mudah juga. Menggabungkan dengan hukum Ohm, dengan ampere meter, sebuah lampu X, lampunya di sini, dihubungkan dengan sumber tegangan searah pada arus pada lampu diukur menggunakan ampere meter seperti ini. Nah, pertanyaannya, jika sumber tegangan ideal 140 volt, maka besar hambatannya berapa? Kembali pada hukum Ohm lagi. Nah, hukum Ohm, V sama dengan I kali R, atau R sama dengan, ya, R sama dengan V per I. V-nya 140, anak-anak, ya, dari sini tadi. I-nya kita baca ampere meter. Nah, skala yang tunjuk 70, ya, ini 70 dibagi 100 ini kali 2 ampere kali 2. Berarti ini 70 kali 2 140 bagi 100 1,4. Sehingga 140 bagi 1,4 jawabannya ya 100. Berarti jawabannya ya E. Hingga jawaban untuk soal nomor 6, anak-anak. Sehingga sudah diingat lagi, dicatat rumusnya tadi 1,4 dari anak-anak untuk mengerjakan soal nomor 6. Selanjutnya nomor 7.
Nah, ini agak panjang. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada hambatan seri, harusnya tegangannya sama. Tetapi kita tidak sejauh itu. Pada hari ini, kita disuruh untuk mengukur tegangan sumber. Berlaku lagi. Ampermeter yang ini dan voltmeter yang ini digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan pada sumber tegangan ini. Pertanyaannya, besar tegangan atau V-nya di sini berapa? Alat ukur I arus ini. I sama dengan 6, ya ditunjuk 6 dibagi 10, oke, kali 1, oke, jawabannya 0,6. 6-nya dari itu, 10-nya dari ini, ya, satunya dari ini, satu petegas lagi, sehingga jawabannya 0,6. Sekarang V-nya, anak-anak. V-nya dari mana? Ini tadi. Dapat besar. Nah, 1,5 karena ini. Terus bagi 5 ini. Ya, 5. Terus kali 10 yang ini. 10. Sehingga jawabannya adalah 3 volt. Itu V pada R1, saya tulis V1. Sekarang kita menghitung hambatan. R2 dan R3 ini rangkaian secara ya paralel. Kalau paralel gimana? Ini paralel, sehingga R ini R paralel, maksudnya R1-nya nanti untuk mencari R1 dulu ya. Kalau ini tadi R1-nya dari mana? V1 bagi I1. V1-nya tentunya yang dibaca 3, I-nya karena mengalir yang sama, arus yang sama, tetap 0,6. Kemudian yang paralel, lagi ini paralel tadi. Nah, gimana? R paralel dan sebenarnya, oke. R2 dan R3 paralel, sehingga R total paralel itu adalah R paralelnya adalah ini 10 bagi 2. Sehingga dengan R totalnya nanti ini dan ini, R1 yang kita hitung ini 5 dibagi R paralel. R paralelnya adalah 5, 10, dan 10. Nah, cara menghitungnya nanti kalau kita pertemuan, kalau ada pertemuan, nanti caranya gimana? Yaitu 10 dibagi 10, supaya 10 kali 1 di sini, supaya 10 juga kali 1, tulisannya 10, jumlahnya ini 1 tadi, cuma di sini 2. Sama lagi, kalau paralel, ini supaya sama. Kebetulan ini sudah sama. 10, 10, nanti kita bahas berikutnya di pertemuan berikutnya, karena kita harus membagi session, biar tidak terlalu panjang kalian melihat YouTube ini. Sehingga jawabannya R totalnya adalah 10. 5 ini R1 5, R paralelnya adalah 10 bagi 2 ketemu 5, 5 tambah 5, 10. Sekarang P-nya, P-nya tentang I kali R. I-nya tetap 0,6, R totalnya adalah 10, 0,6 kali 10 jawabannya 6, dan dimandangkan jawabannya C yang ini. Soal nomor 7 anak. Dan nanti sampai nomor 10 saja kita bagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, nomor 8. Ya, nomor 8 juga tidak susah, mudah. Ada hambatan, arusnya mengalir berapa, yang tulis ini I sama dengan ditunjuk 30 dibagi 50 kali 1, ya, 0,6 juga. R-nya adalah dengan demikian, kalau mencari 30, 50-nya dari sini, ini satunya dari sini. Berikutnya untuk mencari beda potensial seperti soal nomor 7 tadi. Saya lanjutkan ya, saya bentar. Yang memajak di nomor 8.
sama dengan I kalikan R, PK sama dengan I kalikan R, I-nya 0,6, R-nya yang ini, ya, R-nya ini 20, 6 kali 2, 12, 0-nya 9, ya, langsung jawabannya adalah apa? Sama, ya. Terus ada gitu. Ya, kita lanjutkan nomor 9 anak-anak. Ya, ada hambatan seperti ini di hukum Kirchhoff 2 yang pertemuan kemarin yang terakhir. Penyelesaiannya adalah ini ada hambatan ini dan ini rangkaian secara paralel anak-anak. Rangkaian paralel. Mengapa paralel? Yang A dihubungkan, yang B terhubung, sehingga ini dapat juga dirangkaikan secara paralel. Kalau paralel seperti tadi, ya 6 dibagi 2 supaya 6 dan dibagi banyaknya 2. Jawabannya hanya 3. Sekarang anak-anak, untuk hukum Kirchhoff adalah sigma E sama plus IR sama dengan 0. E itu apa ini? Ini E1, kemudian ini tadi R paralel tadi, terus ketemu E2 12, terus maju ke 5. I kali R2. Saya anggap ini R2, ini tadi R paralel, sehingga kita hitung dari ini. Nah, E1-nya 4, ditambah I kali R paralel, dikurangi. Mengapa dikurangi, anak-anak? Ini kita ketemu yang pendek. Kalau di sini tadi plus 4, karena yang baterai yang ketemu positif atau panjang, positif. Terus berangkat ke sini, negatif. Sehingga min E2. Ketemu R5, dan R yang nilainya 5 ohm, I kali R5. Sehingga kalau angka-angkanya tadi dimasukkan dengan rumus yang RP3, maka akan ketemu jawabannya nanti adalah demikian. 4, ini ditambah I kali 3, paralel ini tadi, ketemunya ini, terus dikurangi 12, yang ini 12, ya, terus ditambah I kali R yang kedua yaitu 5, I kali 5, sehingga jawabannya sama dengan 0. Terus 5 I5, I3, 3I ditambah 5I, 8I. Terus 12 pindah ke kanan, dari positif 12, 4 pindah ke kanan, dari min 12 kurangi 4, 8. Sehingga 8I sama dengan 8, maka I yang pertama ini adalah 1 ampere. 8 dibagi 8. Karena pertanyaan kedua, ini belum selesai. Jika hambatan 5 ohm yang ini diganti dengan 7 ohm, ini jadi 7 ohm, maka perbandingan arus yang mengalir ini yang pertanyaannya. Tidak berhenti di satu saja, tetapi tadi sampai di 5. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita copy aja seperti ini tadi, tetapi I5 ini diganti angka 7, persis ini sebenarnya. Sigma 4 ini persis, tetapi 5-nya diganti 7. Sehingga jawabannya persis 4, tambah I3 kali R paralel tadi tetap 3, dikurang 12 tetap 12, ditambah 7I atau I7, karena ini tadi 7, sehingga hasilnya akan menghasilkan kok 10I, mana ya ini 7 tambah 3, 3I tambah 7I, 10I. 12 pindah kanan sama dengan tadi, 4 pindah kanan, 12 kurangi 4 ketemu 8, sehingga I2 sama dengan 8 per 10, I1 tadi 8 per 8 atau 1, sehingga kalau kita hubungkan dengan perbandingan I1 banding I2, maka ketemu I1 nya adalah 1, ya. 1 dari mana? Ini tadi dibanding 8 per 10, sehingga menghasilkan P10
1:8/10 atau juga 10/10 banding 8/10. Ini ada tertutup sedikit, nanti akan saya buka coba. Nah, ya 10/10 banding 8/10 atau diringkas yang bawah dicoret-coret ini, saya tinggal yang bagian atas yaitu 10/8 atau 10/8 atau 5/4. Ini pengerjaan soal nomor 9 anak-anak. Sehingga jawabannya apa? Ya, B. Itu soal nomor 9. Saya catat, mencari tadi, pilih silahkan kalian post sehingga nanti kalian bisa melanjutkan untuk soal berikutnya. Jawabannya B, anak-anak. Oke, saya tunggu beberapa saat untuk mencatat kalian. Atau bisa kalian push untuk memberhentikan jangan mengerjakan soal nomor 9. Sekarang nomor 10 anak-anak. Kita nanti mungkin nomor 11 lah. Ini agak panjang sebenarnya, sederhana sekali. Ingat, pertanyaannya adalah bila diukur hambatan listrik antara A dan B, ini yang diukur. Ingat, listrik itu mengalir hanya pada rangkaian tertutup, sehingga arus yang mengalir ke sini seperti yang saya uraikan tadi, ada yang lari sini ke sini, ada yang baru belas dari sini kembali sini. Nah, yang sini tidak dialiri arus. Apa dampaknya? Dua hambatan 2 ohm ini tentunya juga tidak, hambatan tidak dilalui arus, bisa diabaikan sehingga dapat saya tutup. Ya, nah, tutup aja. Sehingga yang kedua sekarang tinggal ini 4, mohon maaf, ini tadi mula-mula 6, tetapi saya ganti 4 supaya apa? Mudah menghitung. Kalau saya 4 ada pecahan nanti. Oke, saya ganti 4. Rangkaian sari 4, 4, 4. Nah, sari tambah 4 yang tengah ini adalah pengganti tadi, yang 6 tadi ganti 4. 4 tambah 4 tambah 4, 12. Sehingga yang saya beri warna kuning ini nilainya 12, satu di sini. 1, 2, 3 atau 4, 4, 4. Penggantinya adalah 12 ini. Berikutnya, 12 hasil dari seri ini dengan 6, rangkaian paralel. Sehingga 6 ohm dengan RS1 yang nilainya 12 tadi adalah rangkaian paralel. Caranya ya, supaya 12 kali 1 ya, supaya 6 ini supaya 12 kali 2 sehingga ditulis 12 ya, supaya 12 kali 1 yang ini, supaya 12 yang ini kali 2, ini tadi 1, satunya ini 2, ditulis 2 ini 2 dan 1. Yang atas 12 tetap supaya tadi 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Saya tulis yang warna putih di sini. Hasilnya paralel ini adalah 4. Sekarang langkah ketiga, anak-anak. Langkah ketiga yang ini 4, 4, 4. Sedangkan seri. Oke, saya lihat dulu. Ini kita ya, ini Pak warna hijau, mudah-mudahan kalian bisa memahami. 4, 4, 4 rangkaian sari sehingga RS2 ya, ini saya beri warna ini, saya tunjuk ini angka 4, 4 ya, ini 4 lagi 4 dari mana? 4 yang ini, 4 yang ini, 4 yang menghasilkan 12 yang warna hijau di sini. Sehingga seri ini 12. Selanjutnya, satu ulas saja ini tadi, atau saya tutupkan dulu. Ya, 12 hasil yang ini ya. Nah, sekarang 12 dengan 6. Seperti tadi ya, paralel. 6 ohm dengan RS2 yang 12 paralel, menghasilkan 12 dibagi 2 tambah 1, yaitu 12 kali 1 supaya 12, 6 supaya kali 2 menjadi 12 kali 2, 1 tambah 2 di sini bawah. 12 per 3 sama dengan 4. Hasilnya yang ini 4, anak-anak. Ini dan ini. Hijau 12 dengan hitam 6 ketemu.
terakhir sekarang tinggal ini yang belum tampil 242 secara seri. Nah, garis warna kuning 24 dengan 2 rangkaian seri dengan RS3 2 tambah 4 yang merah tambah 2 yang bawah ketemu 8. Dengan demikian nomor 10 jawabannya adalah 8. Kalau 8 jawabannya adalah C. Ini untuk soal nomor 10. Oke, nomor 11. Saya kira ini sudah pernah juga cukup. Nah, ini tugas nomor 2. Caranya sama dengan nomor 9. Bedanya apa? Nah, rumusnya ini tadi. Sigma E-nya 1. Nah, kalau tadi kan E-nya 2, sekarang saya permudah E-nya 1. Arusnya berapa I-nya ini? I-nya dibaca ini 40 dibagi 100 kali 100 mA. I-nya, R-nya ini sama dengan 0 yang ditanyakan E. Sama lagi, I-nya dicari dengan ini, R-nya 5, E-nya yang ditanya. Mudah bukan anak-anak? Dengan demikian, tugasnya ada 2. Tugas nomor 1 tadi soal nomor 4 atau nomor berapa tadi? Diingat, agak lupa. Yang kita bisa melihat ke depan nomor tugas kalian, saya lihat dulu. Ya, nomor 3, nomor 3 soalnya. Itu ya, anak-anak, sehingga nomor 3 sama nomor 11. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa mengambil nomornya. Kita tetap belajar, sehingga kita bisa nanti bisa mengerjakan tugas ini. Sampai ketemu, tetap semangat belajar, insya Allah bisa mudah. Apalagi kalau kita nanti bisa ketemu di pertemuan, sehingga pembelajaran ini lebih mudah. Kita berdoa, mudah-mudahan si COVID segera pergi dari dunia ini, terutamanya Indonesia, khususnya adalah Nganjuk, sehingga kalian bisa belajar dengan tenang, kita bisa ketemu di sekolah dengan senang, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.